Erivan Samping. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya mengenai praktikum yang kelima. Kita mulai dengan to-do list. Di sini sudah terdapat entity, repository, service, util, view, dan kelas app-nya untuk menjalankan program. Konsepnya hampir sama dengan praktikum sebelumnya, tetapi di sini kita telah menggunakan uh, release. Jadi perbedaannya dengan praktikum sebelumnya itu hanya menggunakan praktikum sebelumnya tidak menggunakan release, sedangkan di sini menggunakan release. Oke, di sini saya akan menjelaskan konsep entity, repository, service, util, view, dan class app-nya. Di sini adalah entity itu sebagai dasar atau lingkaran terdalam pada bagian kelas diagramnya. Jadi entity ini hanya untuk menginisialisasi sebuah entitas. Nah, jadi entitas di sini yaitu to-do list. Nah, masuk pada bagian repository. Repository ini adalah bagian untuk menghubungkan entity dengan service. Nah, di repository ini telah disimpan sebuah data-data atau database. Jadi, semua data yang kita input melalui util ini akan disimpan ke repository gitu. Oke, masuk pada bagian yang service. Nah, di sini service adalah bagian untuk melayani user ya. Jadi di sini terdapat ketika kita membuat suatu perintah atau menambahkan suatu input, jadi dia akan dibarengi dengan uh, sysout ini, misalnya sukses menambah tuduh, gagal menambah tuduh. Nah, di sini ada util untuk menginput atau menerima inputan dari user. Di sini ada view untuk menyimpan case-case-nya, menu, di sini juga ada switch case. Dan di sini adalah untuk kelas app-nya untuk menjalankan program ini. Jadi dia akan mengimport dari repository, dia akan mengimport dari to-do list repository, PMPL, mengimport dari service to-do list service, mengimport dari package service to-do list service PMPL, dan view. Dan di sini misalkannya. Oke, masuk pada bagian to-do list. Yang pertama, di sini dengan inisiasi to-do list, ada private string to do, dan ada konstruktor yang tidak berisi yaitu public to-do list. Nah, di sini adalah konstruktor yang telah diisi dengan this to do, soalan to do. Nah, di sini juga ada public string get to do, return to do. Ini gunanya untuk menerima inputan to do atau menerima inputan dari pengguna atau menyimpannya gitu. Dan di sini adalah setternya, dan ini getter. Ya, ini getter dan ini adalah setter. Nah, di sini getter dan set ini untuk menerima inputan dan mengatur inputan. Nah, secara sederhananya bisa dibilang begitu. So, pada bagian tulis repository, di sini ada package repository, tandanya file tersebut disimpan pada folder repository. Nah, masuk pada line yang ketiga, import java util .release, karena kita telah menggunakan konsep release atau release kan. Nah, di sini dia mengimport entity to-do list. Jadi dia akan mengimport entity to-do list dan akan disimpan pada parameter to-do list yang ada pada bagian entity ini. Jadi data-datanya yang ada pada database akan disimpan di entity. Atau untuk menghubungkan to-do list dan repository itu kita menggunakan import. Nah, masuk pada bagian public interface to-do list repository adalah bagian dari badannya. Di sini ada release GitHub ya. Jadi penggunaan release GitHub ini untuk mengambil semua inputan yang telah kita input. Jadi dia akan mengambil semua data yang telah kita input. Nah, di sini ada boolean add. Kita menggunakan boolean karena uh, apakah hasilnya itu bisa atau tidak gitu. Jadi ketika dia bisa, dia akan
menambah data dengan parameter to-do list. Nah, di sini ada boolean remove. Dia juga akan mencek terlebih dahulu datanya bisa dihapus atau tidak, dan dengan parameter integer number. Nah, di sini juga ada in change. Di sini in change berarti datanya diterima secara dengan angka. Jadi kita akan mengetik atau menginput to-do list mana nomor berapa yang akan kita ubah. Jadi dia akan mengubahnya dengan parameter integer number dan to-do list. Di sini ada array list, to-do list untuk mencari. Dan dengan parameter array list, to-do list, dan string keyword. Di sini adalah void sort untuk mensortir atau mengurutkan data modelnya dengan parameter boolean. Jadi dia akan dicek terlebih dahulu ascendingnya gitu. Booleannya dia bisa dicek diurutkan atau tidak. Mengurutkan boolean ascending sebagai nama parameternya. Masuk pada bagian to-do list repository MPL. Ini adalah bagian dari implementasi to-do list repository. Jadi bisa dibilang yang tadi seperti penamaan lah, kayak inisialisasi, dan uh, untuk menerima atau memproses data, kita menggunakan atau program menggunakan to-do list repository MPL. Nah, di sini ada terdapat package repository seperti yang tadi, dia disimpan di folder repository. Juga terdapat beberapa import. Dia mengimport entity to-do list dari sini. Dia mengimport uh, util collection dan util comparator. Bagian tersebut itu kegunaannya di sini kan import Java util scanner untuk header memproses release. Di sini import entity dari sini kan tadi. Import Java util collection ini untuk uh, menyimpan fungsi-fungsi yang akan kita gunakan seperti search, sort. Sedangkan comparator digunakan untuk mengurutkan gitu atau sort. Jadi fungsi-fungsi ini membantu program agar lebih mudah untuk eh, memproses atau mengoperasikannya. Coba ada bagian badannya yaitu public class to-do list server story implement dari to-do list server story. Di sini terdapat override untuk mengambil data dari inputan, jadi dia mengambil semua kan. Di pada bagian yang telah saya jelaskan di to-do list repository.java. Nah, di sini ada override publik boolean add dengan parameter to-do list. To-do list. Nah, di sini dia mencek terlebih dahulu apakah data bisa ditambahkan dengan syarat jika to-do list yang telah kita input panjangnya lebih dari 6. Jadi di sini kan kurang dari 6. Makanya dia return false. Jadi to-do list itu return false. Jadi dia tidak akan menambahkan data ke dalam to-do list. Nah, lain daripada itu berarti ketika datanya lebih besar dari 6, maka dia akan menambahkan to-do list. Dia akan return true. Masuk pada bagian override boolean remove atau menghapus to-do list. Di sini boolean untuk mencek terlebih dahulu data dan parameter integer number. Nah, di sini jika data lebih kecil dari 0 atau data lebih besar dari data size, maka dia akan return false. Nah, jadi dia tidak akan menghapus karena data itu harus lebih besar dari 0 di rilisnya. Misalnya harus ada satu, misalnya A, itu. Dan atau data lebih besar dari data size, maka dia tidak akan menghapus data tersebut. Nah, lain jika eh, data itu kosong, dia tidak akan menghapuskan, dia tidak bisa. Tetapi lain daripada itu, kondisi yang dua tadi,
berarti data itu ada gitu. To-do list, sama dengan data get number tidak sama dengan nol. Kan ini data bedanya sama dengan nol. Jadi dia akan meremove data dan akan return true. Untuk proses lebih lanjut, masuk pada bagian override public in change. Nah, di sini dengan parameter integer namanya to-do list to do. Di sini dia dengan parameter in change. Jadi kita akan menginput data angka untuk menghapus to-do list mana yang ingin dihapus. Ya. Di sini ada syarat number lebih besar dari sama dengan 1 dan number lebih kecil sama dengan data size. Di sini ada beberapa syarat untuk jadi syarat agar bisa menghapus mengganti itu eh, dia akan numbernya harus ini di ter 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 harus ini syaratnya harus terpenuhi. Jadi numbernya itu lebih besar dari sama dengan 1 dan number data size ini bagian dari number. Dia data keberapa gitu. Dan di sini ada data empty, false. Dan to do get to do length lebih besar dari 6 maka dia akan mereturn 1. Nah, di sini juga ada else if number lebih besar 1 dan number lebih besar sama dengan data size dan data is empty sama dengan false. Jadi ketika datanya eh, ini berada dalam to-do list misalnya to-do list yang pertama dan to-do list yang kedua dan datanya ini tidak kosong. Di sini kan data is empty sama dengan false, berarti data itu tidak kosong. Dia akan mereturn 0. Dan berarti dia akan mereturn 2. Nah, masuk pada bagian eh, mencari data. Nah, ini mencari ini bagian dari header yang eh, collection ya. Collection dia akan mencari data. Nah, dia kan membandingkan. Jadi, mohon maaf tadi ada sedikit masalah. Jadi, eh, import Java util collection ini untuk bagian override sort. Ya, di sini dia menggunakan collection. Jadi, header itu berfungsi untuk menyimpan fungsi untuk uh, mensortir data, dia untuk mengurutkan datanya. Nah, sedangkan comparator kita akan menggunakannya atau program menggunakannya pada bagian yang ini. Jadi dia akan mencari data, jadi dia akan memanipulasi data dan akan mencarinya gitu. Jadi di sini public release search, ini parameternya release search dan parameternya di sini ada tulis dan string keyword. Nah jika nah di sini ada syarat jika to do yang telah kita ambil tadi kan di sini kan to do get to do yang identitas jika dia sama atau ada beberapa yang sama dengan menyala contents dia memeriksa keywordnya itu. Nah jika get to do ini dengan fungsi contents yaitu memeriksa sama dengan keyword maka dia akan menambahkan data. Nah lain daripada itu dia akan menambahkan data null atau kosong. Nah masuk pada bagian override public sort. Nah, di sini dengan parameter list, to list, model, dan boolean ascending. Nah, dia program pertama-tama akan mencek. Nah, jadi dia tidak sama dengan ascending, maka comparator reserved. Nah, di sini juga ternyata digunakan import comparator ini. Jadi, boolean itu untuk memanipulasi data, mengurutkannya, atau memeriksa data. Jadi, kegunaannya itu hampir sama dengan kolaborasi. Gitu. Berarti di sini tadi hanya menggunakan release. Maaf tadi ada sedikit masalah. Untuk di sini juga bisa kita menggunakan fungsi yang ada pada header tersebut dengan mengubah program search ini. Tidak hanya menggunakan release saja. Nah, di sini ada if um,
if ascending itu tidak sama dengan ascending ya. Jadi ketika dia tidak ascending, maka comparator sama dengan comparator yang di reserve. Nah, sedangkan daripada itu kalau sensor model comparators, nah dia akan mengeluarkan eh, data yang urutannya sama. Jadi ketika fungsi collision ini, dia akan mengeluarkan data eh, berbeda dengan yang scanning kan. Nah, bisa kita contohkan di sini. Kita jalankan kode programnya. Kita tambah dulu dulunya. Sini kita buat sebenarnya 6 biar bisa uh, ditulis ya kan. Baru kita tambah lagi b sebanyak 6 agar disimpan di tulis. Jadi tulis itu terdiri dari A dan B. Nah, kalau kita urutkan secara ascending, kita ketik di sini ascending. Nah, maka diurutkan secara A sampai Z gitu. Tetapi ketika diurutkan menggunakan descending, dia akan dari B ke A gitu. Jadi simpel syarat-syarat. Jadi yang kita bahas dari sini kan, ketika dia tidak scanning berarti dia di scanning, dia kan mengurutkan data secara terbalik. Nah, selain daripada itu karena telah di luar ini, maka dia akan collision sort model comparator, jadi dia langsung gitu. Nah, begitu adalah eh, guna-guna dari yang baru kita pakai di dalam Practicum ini. Untuk pada bagian sorter ya, sort untuk mengurutkan data. Masuk pada bagian service. Di sini ada public interface. Nah, jadi untuk interface kepada pengguna gitu, kepada user. Nah, di sini ada void show to the list, void add to the list untuk menambah data dengan parameter string to do. Di sini juga ada move untuk menghapus, mengganti, dan mencari dan mensortir atau mengurutkan. Nah, ini kan tadi void show to the list itu tidak menggunakan parameter apa-apa karena void show to the list itu langsung tampilkan saja gitu pada bagian yang ini, yang nah ini adalah void show to the list tadi. Jadi dia tidak menggunakan syarat apa-apa, tidak mencet terlebih dahulu menggunakan parameter. Nah, di sini ada void add to list dengan parameter string to do. Ini adalah parameter-parameter yang digunakan. Masuk pada bagian to do list service implementasi. Nah, di sini to do list service implementasi disimpan pada folder service. Nah, importnya itu Java entity dapat repository yang diimport dari entity repository dan repository. Nah, sedangkan release ini adalah uh, header untuk menyimpan atau menggunakan alias karena kita telah menggunakan alias seperti yang di awal tadi. Nah, di sini terdapat public class to the service implement sebagai badannya gitu. Sedangkan itu kan header tadi. Nah, di sini ada private to the list repository, to the list repository. Nah, jadi dia di private supaya tidak bisa diakses oleh kelas lain. Nah, masuk pada bagian override. Di sini publish auto the list, dia akan mencek terlebih dahulu jika model size-nya lebih besar dari 0 atau indeksnya itu inputnya lebih besar dari 0, berarti satu kan. Nah, di sini akan dibuat perulangan for, yaitu indeks i sama dengan 0 dan i lebih kecil dari model size i plus plus, maka di tulisnya itu adalah model get i, berarti dia akan mengambil data. Dan for number itu i tambah satu. Nah, jadi dia akan mengulik secara tambah satu, tambah satu, tambah satu ya. Nah, sedangkan jika tulis tidak sama dengan 0, maka dia akan memprint out, memprint kepada konsol yang ini. eh titik 0 titik berarti tulis get to do. Nah, jadi 0 titik
tulis kayak to do. Inilah nomor untuk yang ini, yang 1, 2, 3 gitu, yang di sini tadi. Dan daripada itu, maka dia akan memprint belum ada to-do list yang tersedia. Ya, jadi tuh di sini kan 1, berarti ini titiknya yang ini 2. Oke, masuk pada bagian override public void at to-do list dengan parameter string to do. Di sini service ini untuk membarengi ketika pengguna atau user telah menginputnya. Jadi dia akan membarengi dengan sysout yang ada pada bagian ini. Nah, ketika dia sukses, maka dia sukses menambah to do. Ketika kita menggunakan uh, fungsi menambah gitu. Nah, di sini remove lain juga sukses menghapus, change sukses menambah. Nah, di sini ketika dia sukses menambah to do dan menambahkan to do list sebagai to do. Ketika gagal atau bisa dibilang lain daripada itu berarti kemungkinan yang lain berarti gagal kan. Tapi kita tidak menggunakan if gagal itu karena tidak penting jadi kita akan langsung menggunakan else. Sistem outprint lainnya itu gagal menambah to do dengan sini to do list get to do panjang karakter minimal 6. Berarti di sini misalnya kita buat di sini tambah ah. Nah, gagal menambah to do karakter minimal 6. Jadi itulah. Hmm. Berarti panjang karakter minimal itu sebanyak 6 gitu. Kayak tadi saya menginput AAA dan BBB itu sebanyak minimal 6. Nah, masuk pada bagian override public remove to the list dengan parameter integer number. Di sini dia terlebih dahulu mencek apakah dia sukses atau tidak. Nah, jika dia sukses, maka dia akan uh, out sukses menghapus to do posisi ke ini numbernya yang pada bagian atas. Numbernya itu yang ini 1, 2 gitu ya. Masuk pada bagian change, konsepnya juga hampir sama dengan remove. Dia kan universal 1. Nah, ini adalah bagian dari tadi yang ada pada bagian to-do list repository impl kalau nggak salah, yang return 1 return 0. Nah, change, dan di sini juga tadi dia di change kan return 1 return 0 return 2 berarti ya set 1 set 0. Nah. Di sini sys out sukses mengubah to do, gagal mengubah to do, hmm, gagal mengubah to do karena pasiennya tidak tersedia. Berarti ini adalah result dengan 2, tapi kita buat L saja. Nah, masuk pada bagian override public void search to do list dengan parameter string keyword get all. Berarti di sini ketika uh, code-nya sama dengan 0, di sini saya menggunakan parameter count sama dengan 0. eh, kita akan program akan terlebih dahulu melooping to do list. Nah, jika to do itu tidak sama dengan 0 atau to do itu berisi, maka dia akan code 11 berarti dia akan menambahkannya sesuai dengan jumlah count-nya gitu. Nah, if count sama dengan lebih besar dari 0, maka dia ditemukan code to do list untuk hasil pencarian keywordnya. Ini juga ada perulangan ketika posisinya itu 0, maka dia akan memprint posisi. Dan ada juga if to do tidak sama dengan null, maka checklist itu berisi. Jadi dia akan program akan mensys out atau memprint ke konsol position tambah 1 titik to do get to do. Ya, ilustrasi yang pada bagian entity. Nah, misalnya di sini kita uh, contohkan ya, dari 4 cari. Nah, dia maaf. Nah, kita
mencari, misalnya kita buatkan ke to-do list yang kita punya tadi A, B, 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 misalnya kita buat C, nah dia tidak akan to-do list untuk A. Tapi kalau kita mencari A, ditemukan satu to-do untuk pencarian A. Nah, di sini istilah guna bagian dari ini. Nah, sistem perilaku ditemukan count, ditemukan satu. Jadi satu ini tuh berapa to-do yang telah kita berapa to-do yang ditemukan program tersebut. Nah, ini kan tadi count. Itu jumlah dari to-do yang ditemukan. Dan to-do untuk hasil pencariannya itu keyword keyword yang kita masukkan tadi A. Nah, ini. Nah, setelah itu dia akan looping in position sama dengan 0, position to do list size, dan position akan di looping secara penambah, maka dia akan mengambil uh, posisinya. Makanya dia akan memprint uh, A itu ketika dia telah mencek pada bagian uh, repositorinya. Nah, makanya dia hanya untuk membantu saja, sedangkan yang bisa di bagian repositori atau di bagian database-nya. Nah, masuk pada bagian sort. Di sini hanya ada parameter kosong atau bukan kosong, tapi tidak ada seperti yang tadi sistem output lihat. Dia hanya memprint kembali release model, get all to release short model ascending-nya. Jadi dia hanya menampilkan data itu saja, tidak ada seperti ini kan tadi. Jadi dia hanya menampilkan data itu saja yang telah diterima oleh program pada bagian repository. Dia hanya menampilkan data itu saja secara tidak diubah gitu. Oke, masuk pada bagian util. Bagian util tadi. Nah, di sini ada import Java util scanner karena header ini untuk berfungsi untuk menerima inputan dari pengguna gitu. Nah, jadi di sini ada badan bekas input util, private static scanner, dia akan menerima inputan dari pengguna. Di sini dia hanya memprint tanda titik dua. Ini akan string data untuk menerima inputan dan mengonversi data kepada entity. Oke, masuk pada bagian view, tulis view. Nah, di sinilah disimpan pada package view, folder view. Di sini juga ada terdapat import service, tulis service, import util, publikas to-do list view. Jadi dia mengimport data dari util dan import data dari folder service. Nah, di sini terdapat nah, terlebih dahulu dia akan program akan mencet data terlebih dahulu. Ketika dia true, maka program akan menjalankan ini menu-menu itu sistem kan menu satu tambah. Nah, di bawahnya ada terdapat switch case. Nah, switch case ini case satu dia akan menambah, case dua akan remove, case tiga akan change to do list, case empat akan mencari, case lima akan mengurutkan yang diambil dari to do list repository, to do list service yang ada pada bagian service-nya. Nah, jadi dia menerima inputan dari util kan satu, misalkan satu dia akan dicek di repository, dia akan di util menginput satu kan, dia akan dicek di bagian view ini dan akan diproses di service. Jadi kan menggunakan case satu, case dua, yang itu switch case-nya itu kan inputan. Nah, di sini juga ada public void to do list. Dia hanya memprint menambah to do list X jika batal yang ada misalnya di sini satu ke satu menambah to do list X jika batal. Nah, itulah yang ditampilkan. Dan jika dia melakukan pengecekan X, nah misalnya X, nah dia akan batal karena di sini adalah kode program yang kosong, makanya dia tidak mengeluarkan kode apa-apa, jadi hanya perintah kosong gitu, makanya dia kosong di bagian konsolnya. Nah, di sini juga ada
remove, konsepnya hampir sama, menghapus. Ketika dia X, batal. Change juga. Dan search juga. Hmm, mungkin di sini else ini bisa dijelaskan ya. Coba tadi. Else ini kan ketika dia tidak batal, berarti ketika dia tidak X, maka dia akan memprint to-do list yang telah diinput oleh user dengan syarat lebih besar dari 6, seperti yang kita telah bahas tadi. Konsepnya hampir sama semua dengan sampai search to do. Hmm, nah, di sini juga ada terdapat kan yang syarat-syarat tadi. Jika dia equals A, maka dia sistem output line mengurutkan to-do list sekadar scanning. Jika dia sama dengan D mengeluarkan to-do list secara descending, nah dia hanya melakukan pengecekan pada bagian A dan D, yang pada bagian huruf pertama, jadi A, D gitu. Sedangkan yang kita input descending, descending, tapi dia melakukan pengecekan gitu. Nah, X, X berarti jika dia batal kan, yang tadi dia akan memprint kosong. Nah, selain dari itu, pilihan tidak dimengerti. Misalnya kita bilang mengumpulkan, kita klik D. Nah, dia akan mengeluarkan pilihan tidak mengerti. Nah, yang ini harus pada bagian kelas apa yang telah saya jelaskan pada eh, yang pertama tadi. Nanti dia akan mengimport semua repository lewat to-do list, termasuk MPL, service juga, termasuk MPL dan view. Nah, view tidak ada MPL kan, jadi dia view aja. Nah, jadi di sini dia akan menjalankan to-do list repository-nya, dia akan menjalankan to-do list service-nya, jadi dia akan menjalankan to-do list view-nya yang akan ditampilkan ke pengguna. Jadi ini bisa dibilang tampilan untuk pengguna. Jadi memanggil dia memanggil kode-kode yang telah kita buat di sini tadi. Oke, di sini saya akan menjalankan kode programnya sekali lagi. Nah, misalnya di sini kita buat, kita tambah, eh, kita menambah to-do list free of to-do list bermain game. Nah, kita tambah lagi to-do list. eh hmm, eh, tidak to-do list bercocok tanam. To-do list yang ketiga, eh, berolahraga, berolahraga. Oke, nah misalnya kita pilih dua untuk menghapus. Nah, di sini nomor yang dihapus kita klik X. Nah, dia akan batal. Dia coba menghapus lagi, klik satu. Nah, dia cocok tanam berolahraga. Tulis yang pertama itu bermain akan dihapus. Nah, pada bagian menu yang ketiga itu mengubah. Nah, kita ubah bercocok tanam tadi dari list baru itu bermain bola. Nah, bermain bola. Bercocok tanam tadi akan diubah menjadi bermain bola. Misalnya 4. Kalau kita klik di sini B. Nah, dia kan mencari B itu bermain bola, berolahraga karena dia terdiri dari huruf B. Oke, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, eh, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.